Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini Sabtu 20 Agustus 2023 kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan judul Delik Penghinaan dalam Perspektif KUHP Baru. Maka dari itu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah mudah-mudahan kita bisa secara sempurna mengikuti kegiatan webinar kali ini sampai dengan selesai. Sudah bergabung juga bersama kita 5 narasumber sesuai dengan yang di flyer tercantum. Boleh saya sapa ya Pak ya? Untuk Pak Dr. Suwardi Somo Mulyono, boleh cek sound Pak dan menyapa peserta webinar pada pagi hari ini, silakan. Pak Dr. Suwardi, boleh cek sound Pak? Pak Dr. Suwardi, boleh cek sound Pak? Beliau adalah Direktur Program Pascasarjana Unma, sekaligus dosen tetap dan praktisi hukum. Dan kebetulan beliau juga salah satu yang mendatangani Kode Etik Advokat Indonesia ya. Oke, yang kedua ada Bapak Dr. Ibnu Mazah, beliau juga dosen tetap di program Pascasarjana Unma. Boleh cek sound Pak Dr. Ibnu Mazah, say hello untuk menyapa teman-teman kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah hadir ya Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ada Pak Dr. Endang Madali, SHIMA. Beliau adalah dosen tetap di program Pascasarjana Unma juga tergabung dan salah satu anggota MUI Depok. Boleh menyapa teman-teman semua, Pak Dr. Endang, silakan. Oke, mungkin ada sedikit teknis gangguan ya. Yang keempat, kita punya narasumber juga, Pak Dr. Firman Adi Chandra. Beliau juga dosen tetap di Unma Banten, akademisi sekaligus entrepreneurship. Nah, salah satu dosen ini juga teman-teman pasti sering lihat nih di televisi ya. Gitu. Boleh saya hello Pak Dr. Firman untuk menyapa teman-teman di kegiatan webinar kali ini, silakan. Oke, kendala teknis juga ya. Kita terakhir ada Pak Dr. Kriswanto. Pak Dr. Kriswanto juga dosen tetap di Unma Banten. Beliau juga akademisi sekaligus praktisi hukum di Banten. Nah, beliau ini kalau orang Banten yang ikut kegiatan webinar kali ini pasti kenal dengan beliau. Boleh saya hello Pak untuk teman-teman semua, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu peserta webinar. Semoga Bapak diberikan keberkahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah sehingga Amin. dapat bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, kelima narasumber tersebut kebetulan tergabung sebagai dosen tetap Pascasarjana Unma Banten, Pak. Seperti itu ya. Saya juga sebagai perwakilan penyelenggara webinar kali ini mengucapkan dan menyapa teman-teman peserta untuk berterima kasih banyak karena sudah bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Ini ada 19 yang tergabung di sini. Pendaftar ada 38 peserta, Pak. Mudah-mudahan dengan kondisi dan cuaca yang berbeda-beda di berbagai daerah tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan webinar ini sampai dengan selesai. Kemarin juga ada WhatsApp ke saya, ini Mbak waktunya WIB atau WITA gitu. Berarti yang mengikuti webinar kali ini bukan hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga dari luar Pulau Jawa, Pak. Seperti itu. Jadi antusiasnya untuk tema kali ini alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu hormat kita terhadap negara, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tata tertib webinar delik penghinaan sebagai topik webinar kali ini. Apa sih? Nah, tata tertib webinar series delik penghinaan dalam perspektif KUHP baru Pascasarjana Unma Banten. Yang pertama, kegiatan webinar ini dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023. Yang kedua, peserta wajib memberikan keterangan nama dari akun Zoom dengan nama sesuai KTP. Kenapa? Untuk pembuatan sertifikat. Saya lihat di sini ada beberapa nama yang masih menggunakan merek handphone ya Pak ya. Nah, ini ada Bapak Oppo ini ya. Boleh nanti diganti akun Zoom-nya sambil berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan audio saat kegiatan berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan pada saat kegiatan webinar berlangsung agar mengaktifkan kamera on cam. Ada beberapa peserta yang masih belum on cam dan menggunakan virtual background. Nanti untuk disesuaikan ya Pak ya sambil berjalan. Yang kelima, peserta dapat mengaktifkan audio unmute
pada saat dipersilakan oleh moderator untuk menyampaikan pendapat atau bertanya. Jadi nanti kalau misalkan peserta mempunyai pendapat atau pertanyaan, boleh menggunakan tools hands up. Dan yang keenam, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak 5 pertanyaan, Pak, yang harus diizinkan oleh moderator terlebih dahulu. Yang ketujuh, tertib. Baik, sebelum mulai ke topik utama webinar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Mohon untuk semua peserta untuk mengaktifkan mikrofonnya ya, di unmute Pak, ditekan unmute dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jangan dulu di-unmute. Kita akan menyanyikan satu lagi Mars Unma Banten untuk mengenalkan alma mater kami sebagai penyelenggara ke teman-teman semua ya. Silahkan. Boleh didengarkan saja bagi yang belum hafal ya. Kami ini generasi amanah, hamba yang kami sidik serta fatona di Universitas Mataul Anwar, ilmu kemaslahatan demi angkat derajat kehidupan, damai hasanah dunia untuk akhirat, ilmu untuk kemuliaan, puji harga ilmu untuk peradaban. Kami raju Allah terdekat, mengingat kami lalu mata akan bersinar dengan terang semesta alam dan perguruan diam-diam, budi pekerti luhur dan kecerdasan, tidak ilmu ibadah kawan, dedikasi pengetahuan, sadar diri yang atau santunan, menjauhlah batil dan kebodohan, spirit kami syukur ikhlas kesabaran, jayalah alma mater kita. Baik, terima kasih. Semua peserta boleh menonaktifkan mikrofonnya. Oke. Kita akan berlanjut. Berikut daftar riwayat hidup narasumber nanti akan saya kirimkan di grup webinar delik penghinaan dalam perspektif KUHP baru. Sebelum masuk ke acara inti, kita akan memberikan waktu 5 menit kepada Dr. Suhardi Somo Mulyono ya Pak ya, sebagai Direktur Pasca Sarjana Unma untuk memberikan sambutan pada kegiatan webinar kali ini. Silakan Pak Dr. Suhardi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan webinar yang materinya sangat penting, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar kita nyatakan kita buka. Bismillah. Baik. Tema ini kita pilih tentunya sebelum Undang-Undang KUHP baru itu diundangkan. Pro kontra yang luar biasa itu memang di delik penghinaan. Pro kontra luar biasa. Dahulu yang mungkin 3 tahun lalu sebelum diundangkan ya, pro kontra saat itu terkait dengan delik-delik yang terkait dengan santet gitu ya. Kemudian menjelang diundangkan ramai sekali. Mulai dari LSM nasional, internasional, semua protes itu ya. Oleh karena itu nanti para pembicara kita ada Pak Dr. Ibnu, ada Dr. Firman, ada Pak Dr. Chris, Pak Dr. Endang juga, semua nanti akan memberikan suatu pencerahan kepada kita semua. Namun pada intinya yang perlu saya sampaikan kepada para peserta bahwa jangan dilupakan yang nomor satu ya, yang nomor satu bahwa yang disebut hukum pidana itu selalu mengenal apa yang disebut aliran, gitu ya. Nah, rezim hukum pidana itu selalu saja menganut kepada apa yang disebut filsafat hukum. Dan jangan dilupa, setiap 100 tahunan selalu berubah filosofis hukum pidana itu. Setidak-tidaknya kita mulai aja dari abad 17 ya. Dari abad 17 itu kemudian dianggap memang hukum pidana itu tidak mencerminkan rasa keadilan, kemudian abad 18 berubah. Berubah menjadi suatu delik yang menitik beratkan kepada perbuatan. Perbuatan dirumuskan ya dihukum begitu aja ya. Maka jangan heran juga kalau banyak juga dahulu abad 18 orang gila pun bisa dihukum begitu ya. Nah, kemudian muncul 100 tahun kemudian abad 19. Nah, maka kemudian timbul apa yang disebut sekitar 17-18 itu kan aliran klasik. Kemudian 18-19 itu neoklasik. Kemudian 19 ke 20 itu modern, itu ya, aliran hukum pidana yang berbasis pada filosofis modern. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, penguasa kita itu dianggap memang anti kritik gitu ya, dianggap anti kritik sehingga pasal terkait dengan penghinaan itu dalam KUHP baru banyak sekali rumusan yang dimasukkan di situ, sehingga dalam rangka menghindari penguasa yang anti kritik, kita harus hati-hati karena ini sebenarnya penghinaan atau kritik, gitu ya. Itu sangat tidak mudah untuk membuat suatu garis yang tegas. Ya katakanlah seorang ilmuwan menyatakan A, B, C, D, itu kritik saya. Tetapi kemudian dianggap itu bukan kritik, tetapi itu penghinaan. Nah ini. Jadi kita kembali ke substansi acara kita pada hari ini. Memang kalau menurut Jan Remmeling ya, itu sebenarnya sama aja dengan apa namanya pencelaan. Pencelaan itu sifatnya personal. Juga berlaku bagi dolus dan culpa. Itu Remmeling. Kemudian juga kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita kaitkan dengan statement Remmeling itu ya di dalam bukunya. Ya pencelaan adalah ya proses, cara, perbuatan mencela, mengatakan bahwa ada celahnya, mencatat, mengecam, mengkritik, menghina dengan terang-terangan
agar keduanya tidak mudah saling tuduh-menuduh demi untuk membela haknya masing-masing. Nah, kita kembali kepada filsafatnya tadi ya. Aliran hukum pidana pertama kan aliran klasik tadi sudah saya sebut. Tokoh utamanya kita jangan lupa Cesare Beccaria dan juga Jeremy Bentham. Aliran itu muncul abad 18 sebagai reaksi terhadap ancient regime yang arbiter gitu ya. Yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi dulu sebenarnya itu antitesa gitu ya, antitesa. Maka muncul aliran klasik itu tadi. Nah, aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang sangat indeterministis mengenai kebebasan kehendak manusia. Aliran ini menitik beratkan pada perbuatan. Dan dalam perkembangannya menimbulkan aliran neoklasik. Itu. Jadi klasik ke neoklasik itu di situ intinya. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan manusia, abad ke-19 timbul aliran modern. Aliran modern itu yang pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan tindak pidana, si pembuat tindak pidana. Aliran ini dalam mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud langsung untuk menghendaki dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih bisa diperbaiki. Oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran positif. Nah itu. Nah menurut aliran ini seseorang berbuat itu tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis mata-mata, terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran modern itu lebih kepada orang berbuat itu memang abstrak. Misalnya ya seseorang korupsi gitu ya. Kadang-kadang sudah dimatangkan oleh kelompoknya secara sistemik di dalam itu ya. Sudah ada kolaborasi di situ. Sehingga seseorang yang korupsi itu sebenarnya itu hanya bonekanya gitu ya. Nah itu kira-kira makanya kenapa keluar aliran modern itu. Karena itu tadi bahwa perbuatan itu kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang abstrak. Tidak bisa dilihatnya sebagai sesuatu yang to the point. Kasat mata begitu ya. Maka menurut aliran ini perbuatan orang yaitu tadi tidak dapat dilihat secara abstrak. Tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata. Nah, faktor-faktornya banyak. Dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan, sosial. Aliran modern ini dipelopori oleh Lombroso. Banyak ya, ada Luca Sangue dan juga Enrico Ferri. Dan dalam perkembangannya, nah itu setelah Perang Dunia Kedua, tentu timbul aliran juga namanya social defense. Yang di tokohnya terutama F. Gramatika dan Muro Ansel. Jadi ini hanya sekedar sekilas saja. Kita mempelajari hukum pidana itu tidak bisa hanya membaca pasal per pasal. Tapi juga harus dibaca aliran-aliran yang filsafat yang mendasarinya. Maka nanti jangan kaget ya, jangan kaget. Kalau aliran modern itu memang itu tadi. Saya mau ngasih contoh yang paling gampang itu ya korupsi itu tadi. Seorang korupsi itu kadang-kadang yang dihukum itu saja kan. Padahal sebenarnya witclocker yang sesungguhnya, penganjur yang sesungguhnya gitu ya. Kalau dalam versi pasal 55 penyertaan itu nggak kelihatan. Tapi kalau aliran-aliran filsafat pemidaan abad 18, 17 terutama kan tidak ada keadilan, tidak ada kepastian. Kemudian yang penting kepastian abad 18, yang penting rumusan memenuhi syarat, hukum aja kan begitu ya. Mungkin dalam hukum korupsi kita itu juga masih menganut filsafat apa yang disebut pencurian ya. Mencuri itu kan tidak diperlukan adanya akibat begitu ya. Yang penting ada niat. Orang mencuri emas 1 kilo, kemudian tidak jadi dicuri, dikembalikan, itu sudah bisa dihukum. Nah, tapi perkembangan hukum baru itu harus menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi.
Nah, hukum korupsi juga seperti itu. Kenapa di Indonesia hukum korupsi tidak bisa ditegakkan dari perspektif recovery ekonomi nasional? Karena yaitu karena masih tujuannya menangkap, menahan, menghukum, belum dalam konteks recovery. Nah, di dalam satu delik penghinaan yang coba kita diskusikan itu nanti memang perlu harmonisasi hukum. Artinya penguasa yang anti kritik ini kalau tidak ada harmonisasi hukum dari kita semua, termasuk juga dari Universitas Matlaul Anwar, nanti harus banyak menyampaikan proposal gitu ya, supaya ada sosialisasi KUHAP itu. Apalagi KUHAP itu belum ada hukum acaranya loh, sampai sekarang. Maka kemarin Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan simposium nasional itu dalam rangka mengantisipasi ini. Hukum acara pidananya aja belum ada, nanti delik-delik penghinaan itu, kalau penguasa anti kritik dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya, dia kan jadi repot. Kita sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, nanti akan kehilangan apa yang disebut kontrol intelektual, begitu ya. Nah, mungkin harmonisasi itu yang saya maksud terutama pasal 434. Pasal 434 itu kan menegaskan secara jelas setiap orang yang merasa dihina di muka umum diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan penghinaan terhadap dirinya, tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, maka yang bersangkutan akan balik terancam dengan tuduhan pidana fitnah dengan ancaman 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, sebenarnya hukum ini lebih tepatnya ya, untuk saat ini kalau kita tidak ada harmonisasi ya kurang pas begitu ya dengan perkembangan zaman gitu. Namun tidak ada apa-apa, tidak ada masalah karena sudah diundangkan. Berdasarkan fiksi hukum kita harus tertib hukum, harus taat pada undang-undang. Nah, kita sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, supaya ada antisipatif gitu ya, kita harus mempersiapkan harmonisasinya tadi. Segera kerja keras, terutama juga peserta, yang mahasiswa, yang hakim, jaksa, semuanya harus supaya ini tidak terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran. Jangan sampai kita mengulangi yang sudah berlalu dahulu. Sejak zaman Orde Baru kan pasal karet itu. Ini sebenarnya masuk pasal karet ini. Delik penghinaan itu. Supaya nanti tidak ngaret begitu ya. Ini sosialisasi harus segera kita lakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan karena materi sudah disampaikan oleh moderator Mbak Nida kepada seluruh peserta, nanti setelah para pembicara menyampaikan materinya, kalau pertanyaan belum ada yang bisa dijawab, bisa disampaikan secara terbuka, baik melalui chat, di chat bisa, di email bisa, pokoknya sekarang gampang lah ya untuk menyampaikan pendapat itu, banyak sekali medianya. Mungkin itu saja sementara moderator Mbak Nida yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah dalam webinar kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut sebagai prolog dan filosofis delik penghinaan dari Pak Dr. Suhardi. Selanjutnya kepada Pak Dr. Ibnu Mazah, kita persilakan. Selanjutnya akan saya replace. Beliau akan menjelaskan tentang delik penghinaan dan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya. Pak Dr. Ibnu boleh cek sound dulu Pak, silakan menyapa teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita bisa berkumpul di dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka untuk melakukan pengembangan hukum dalam kaitannya kegiatan berpikir manusia sehubungan dengan keberadaan hukum.
tema yang diangkat pada webinar kali ini memang cukup relevan dengan situasi-situasi aktual ya yang saat ini sedang berkembang, dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil kemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai pembelajar hukum tentunya bisa mengaplikasikan dan bisa menerapkan apa yang kita dapat di dalam setiap kesempatan pembelajaran yang kita dapatkan. Baik, untuk mempersingkat waktu tentunya saya akan mengulas tentang delik-delik penghinaan yang lebih fokus lagi pengaturannya terdapat dalam KUHP baru kita, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, sebelum saya mengelaborasi delik-deliknya ataupun apa yang akan kita jadikan sebagai objek berpikir, ini objek yang kita pikirkan pada saat ini adalah delik penghinaan ya. Sebelum kita mengelaborasi, tentu saya biasanya memulainya dari landasan filosofi ya, karena filosofi itu adalah tingkatan tertinggi ya dalam ilmu hukum. Di bawahnya ada teori hukum dan dogmatik hukum. Sebagai sebuah pencerahan sedikit bahwa nanti pada jenjang S2 kita mempelajari teori-teori, dan pada jenjang S3 pada akhirnya kita akan mempelajari tentang filsafat hukum. Sementara di ranah S1 kita masih mempelajari tentang dogma yang hanya berisi seputar fakta-fakta saja gitu. Fakta-fakta yang terjadi secara dogmatik. Nah, kalau kita runut mengenai filsafat hukum, mengenai delik penghinaan itu sendiri, ini saya akan terlebih dahulu mengkaitkannya dengan teori-teori hukum alam. Ya, dalam konteks rasiologis atau yang menjadi dasar landasan pijak kita dalam berpikir mengenai delik penghinaan ini. Rasiologisnya itu kita memulai dari istilah kejahatan terlebih dahulu. Nah, kita meminjam istilahnya si Lindsay Farmer ya dalam definisi kejahatan. Jadi istilah kejahatan itu dalam konteks bukan sebagai hukum pidana modern, dia memiliki definisi yang sederhana sekali sebenarnya, yang bisa diterima secara universal. Nah, salah satu definisi yang diusulkannya itu bahwa kejahatan adalah juga disebut sebagai pelanggaran atau tindak pidana. Nah, KUHP kita sekarang ini tidak lagi membedakan antara jenis kejahatan dengan pelanggaran. Berbeda dengan Wetboek van Strafrecht ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Kalau sebelumnya kejahatan itu dan pelanggaran mungkin masih bisa dibedakan ya, seperti kalau yang tidak terlalu krusial ya mungkin ditempatkan sebagai jenis tindak pidana yang berasal dari pelanggaran. Nah, ini sebenarnya mohon jangan untuk digeser dulu ya slide-nya biar kita tuntaskan satu persatu. Nah, kalau kita bicara masalah KUHP kita sebenarnya sumbernya itu asalnya adalah dari hukum kanonik. Ya, kanonik itu adalah hukum yang berasal dari umat Kristiani di zaman-zaman Romawi. Nah, ini kaitannya dengan delik-delik pencemaran nama baik atau penghinaan. Ya, dia bersumber dari kejahatan yang berasal dari mulut sebenarnya. Dari mulut seseorang itu harus dijaga. Jangan sembarangan untuk berbicara, tidak boleh menghina, tidak boleh merusak reputasi seseorang. Terlepas dari benar atau tidaknya fakta yang memang dialami oleh orang yang kita jadikan objek pembicaraan tersebut. Nah, kemudian di dalam perkembangannya ya bisa digeser ke slide berikutnya. Dilanjut lagi.
Ya, ini ajaran-ajaran hukum kanonik itu juga memiliki keterkaitan sebenarnya dengan ajaran dari agama Yahudi, karena agama Islam dan agama Yahudi termasuk Kristen sebenarnya memiliki akar yang sama, cuma pada titik persinggungan tertentu ada perbedaan-perbedaan yang memang tidak bisa dipersatukan. Ya, silakan dilanjut lagi.